Ada seorang insinyur, arsitek dari Jerman masuk Islam karena firman Allah Subhanahu wa taala, setelah surga selalu ada tajri min tahtil anhar. Di antaranya surah Al-Baqarah misalnya ayat 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar." Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang ini beragama Katolik. Dia masuk Islam karena ayat-ayat tentang ini. Kebetulan dia seorang arsitek dan dia suka sekali menggambar dan dia coba mempertemukan antara buku-buku yang dikarang oleh manusia dengan dianggap buku-buku ya yang diyakini oleh agama-agama profetis, buku-buku dari langit. Ya, kitab dari langit. Di antaranya Al-Quran dia jadikan sebagai rujukannya. Hanya untuk melihat arsitektur dalam Al-Quran. Waktu dia cari, dia temukan tentang bangunan yang paling dipuji-puji dalam Al-Quran adalah surga. Balasan tertinggi, target tertinggi. Ya, setiap orang muslim adalah surga. Digambarkan sebagaimana tadi kita bilang permadadinya, tumbuh-tumbuhannya, pohonnya, segala macam lah. Sangat indah. Maka dia penasaran. Di satu potongan ayat, kenapa surga selalu dikatakan tajri min tahtil anhar? Di bawahnya mengalir sungai. Apa rahasianya? Maka dia ambil inisiatif waktu itu, masih agama Katolik ya. Dia ambil inisiatif, dia bangun rumah baru selain rumah dia. Semuanya dibangun bagus, cuma yang beda lantainya dibuat kaca sama dia. Bukan kayak kita sekarang marmer, granit, bukan. Kaca. Di bawah kaca itu ada air yang dibuat mengalir. Sehingga orang kalau injak lantai itu seperti dia jalan di atas air. Dan dia bisa dengar gemericik suaranya gitu ya. Lalu kemudian ada panel listrik tentunya. Setelah selesai bangun rumah itu, dia belum sempat tinggali, dia berangkat ke beberapa negara Eropa untuk menjual gambar dia. Dia kan arsitek, dia bawa gambar. Dia pergi ke beberapa perusahaan untuk tawarin gambar-gambar dia. Setelah dia pulang, 2 pekan dia pergi menawarkan gambar dia. Subhanallah, dia balik ke Jerman. Kemudian dia tidak ke rumah dia. Dia ke rumah yang baru ini yang dia baru bangun. Dia nyalain semua lampunya. Dia ingin coba duduk situ sejenak. Duduk menikmati rumah yang dia baru buat belum ditinggalin. Dia nyalain semua termasuk ada panel listrik yang menyalakan air yang dibawa kaca yang merupakan lantai rumahnya itu. Dia bilang buat kesaksian waktu saya duduk di ruang tamu. Tiba-tiba penat saya yang 2 pekan. Biasanya penat ini bisa hilang 2-3 hari. Karena terlalu capek, penat, 2-3 hari baru bisa saya hilangkan dengan istirahat full. Tapi ini, saya duduk di rumah baru ini baru 5 menit hilang penat saya. Penasaran dia. Dari mana? Dia lihat dindingnya, dia lihat lampu, lihat yang lain. Semua ini sama dengan rumah dia. Kenapa di rumah dulu tidak seperti itu? Kemudian coba dimatikan satu-satu lampu tersebut, dibiarkan. Terakhir sisa panel listrik yang menjalankan air. Setelah dia duduk gelap gulita ruangan itu, dia duduk sejenak, terdengar cuma suara gemericik air, ternyata membuat betul-betul hatinya tenang. Maka dia bilang, ternyata ini rahasianya. Kenapa di surga tempat umat Islam yang dijanjikan tempat balasan terakhir, di bawahnya mengalir air. Mendengar gemericiknya itu membuat ketenangan jiwa. Setelah mereka penat selama di dunia, mereka dibalas dengan itu. Maka dengan itu dia masuk Islam teman-teman sekalian.